Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Farinawati. Saya adalah seorang guru di SMP Negeri 1 Jembeja Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau. Nah, saya juga seorang mahasiswa Magister Pendidikan Dasar di Universitas Terbuka dengan nomor induk mahasiswa 501122646, dan ini adalah salah satu tugas untuk mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara untuk diskusi sesi ke-12. Baiklah, untuk pembahasan topik diskusi kita kali ini, setelah Anda mempelajari modul 9 terkait dengan sistem asesmen pembelajaran di sekolah dasar, silakan dipaparkan terkait beberapa pertanyaan berikut. Di sekolah ABC, sistem pembelajaran terpadu atau tematik telah diterapkan untuk memperkuat pemahaman siswa terhadap berbagai mata pelajaran melalui pendekatan tematis. Namun, pertanyaan muncul mengenai relevansi dan keefektifan asesmen autentik dalam pembelajaran terpadu. Nah, bagaimana penggunaan asesmen autentik dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dalam konteks pendekatan tematis di sekolah X? Nah, ceritakan pengalaman Anda menerapkan asesmen pembelajaran di kelas atau sekolah Anda. Baiklah, saya akan memaparkan mengenai penggunaan asesmen autentik dalam konteks pembelajaran terpadu atau tematik dan ceritakan pengalaman saya dalam penerapannya. Penggunaan asesmen autentik dalam konteks pembelajaran terpadu atau tematik di sekolah ABC dapat secara signifikan meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, asesmen autentik adalah proses penilaian yang melibatkan siswa untuk mendemonstrasikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mereka dalam konteks nyata dan bermakna. Seringkali melalui penyelesaian tugas-tugas yang kompleks dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Dalam pendekatan tematik, berbagai mata pelajaran diintegrasikan di bawah satu payung tema. Asesmen autentik sangat relevan karena yang pertama mengukur keterampilan yang holistik. Pembelajaran tematik bertujuan menciptakan pemahaman yang utuh atau holistik, bukan sekedar fragmentasi pengetahuan per mata pelajaran. Asesmen autentik seperti proyek, portofolio, atau presentasi memungkinkan guru menilai bagaimana siswa menggabungkan konsep dari berbagai mata pelajaran, misalnya matematika, bahasa, dan IPA, untuk memecahkan masalah atau membuat produk yang relevan dengan tema. Yang kedua, meningkatkan relevansi dan motivasi. Tugas asesmen autentik seringkali berupa produk nyata atau kinerja, misalnya membuat poster kampanye tentang lingkungan, menulis laporan wiyata, atau merancang maket. Nah, hal ini membuat siswa melihat secara langsung aplikasi praktis dari apa yang telah mereka pelajari, yang secara otomatis meningkatkan motivasi dan keterlibatan mereka dalam proses belajar. Yang ketiga, memberikan umpan balik. Hasil dari asesmen autentik bukan hanya nilai numerik, melainkan juga bukti fisik dari penguasaan keterampilan. Guru dapat memberikan umpan balik yang lebih spesifik dan konstruktif mengenai kekuatan dan area perbaikan siswa. Nah, yang kemudian dapat diintegrasikan kembali ke dalam siklus pembelajaran tematik berikutnya. Baiklah, pengalaman saya dalam menerapkan penilaian autentik di kelas saya. Nah, penilaian autentik dalam mata pelajaran matematika di tingkat SMP biasanya saya wujudkan melalui penilaian proyek yang menuntut siswa menerapkan konsep matematika dalam situasi dunia nyata. Misalnya untuk materi aritmatika sosial atau perbandingan, saya biasanya memberikan proyek berjudul merencanakan anggaran usaha kecil menengah UMKM untuk makanan ringan. Nah, dalam proyek ini, siswa tidak hanya diminta menghitung harga pokok produksi atau HPP per unit produk, tetapi juga merencanakan model awal, menghitung persentase diskon pembelian bahan baku, menentukan harga jual dengan mempertimbangkan persentase keuntungan yang wajar. Nah, kemudian menghitung pajak penjualan dan memprediksi laba bersih bulanan berdasarkan target penjualan. Penilaian autentik ini mengukur kemampuan siswa dalam pemecahan masalah kompleks, analisis data keuangan, dan komunikasi hasil. Misalnya membuat presentasi atau laporan bisnis mini yang jauh lebih bermakna daripada sekedar menjawab soal hitungan rutin. Nah, rubrik penilaian akan fokus pada ketepatan perhitungan matematis, kelayakan modal bisnis yang diusulkan, dan kualitas presentasi atau pelaporan yang disajikan. Baiklah, itu tadi pembahasan dari saya untuk topik diskusi kali ini, sesi ke-12. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.